Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu materi yang tercantum di kisi-kisi surat Menpan adalah tentang pembinaan institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan, disingkat IMP atau pembinaan IMP. Itu menjadi salah satu materi yang ditanyakan pada kompetensi bidang penyuluh KB ahli pertama. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah hadir di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar kita semua. Silahkan subscribe ya teman-teman supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Kita agendakan bisa bahas tentang konsep dasar, pengelolaan IMP, dan pengembangannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah definisi institusi masyarakat pedesaan. Teman-teman sekalian, institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan atau biasa disingkat ya, IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ya. Ini di tingkat desa atau kelurahan, dusun atau RW, dan tingkat RT ke bawah yang secara nasional disebut sebagai PPKBD. PPKBD adalah institusi masyarakat tingkat desa ini teman-teman ya. Nah, kemudian sub PPKBD adalah subnya PPKBD. Jadi dia ada di RW atau di dusun dan kelompok keluarga berencana atau kelompok KB dia ada di sebagai kader di RT RT. Jadi teman-teman, institusi masyarakat ini adalah institusi yang dibentuk di desa kelurahan dan mereka sehari-hari bertugas membantu kelancaran program pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ini namanya institusi masyarakat. Dan di dalamnya adalah kader-kader ya teman-teman sekalian ya, kader KB. Baik, teman-teman sekalian, tadi saya sebut di desa itu ada PPKBD. Ini institusi PPKBD ya. Ini PPKBD singkatan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa. Nah, kenapa nggak ada kependudukan, nggak ada pembangunan keluarga? Karena ini PPKBD dibentuk pada saat programnya itu masih program KB, masih program keluarga berencana ini tahun 70 80-an itu. Itu udah dibentuk PPKBD. Ini adalah sebenarnya kader KB tingkat desa. Dia mengkoordinir kader-kader KB di desa itu, di kelurahan itu namanya PPKBD. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Jadi di desa itu ada pembina, teman-teman. Pembinanya adalah kepala desa atau berikut perangkatnya ya, atau kepala kelurahan. Mereka adalah pembina KB. Nah, ini adalah pembantunya, pembantu pembina, maka disebut pembantu pembina KB di desa. Kemudian di bawahnya, teman-teman di tingkat sub atau di tingkat bawahnya PPKBD adalah sub PPKBD. Sub PPKBD adalah kader kader KB ya teman-teman, kader institusi yang bertempat atau cakupan wilayahnya adalah di tingkat dusun atau di tingkat RW. Jadi dia adalah anak apa eh, anak buah ya kalau boleh bilang begitu dari PPKBD. Tapi nggak ada anak buah di sini ya. Semuanya bersama-sama bekerja bersama mengabdi bersama. Namanya sub pembantu pembina keluarga berencana desa. Ini sub PPKBD ya. Jadi sub PPKBD adalah kader-kader sebenarnya. Cuma ada kader KB di tingkat desa, kelurahan, ada kader KB di tingkat dusun atau di tingkat RW. Ini sub PPKBD. Di bawahnya nanti di masing-masing RT ada yang namanya apa, PKB RT atau kelompok KB RT. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya apa sih tujuan dan perannya, gitu? Teman-teman sekalian, PPKB institusi masyarakat pedesaan ya, yang ada PPKBD, ada sub PPKBD dan ada kader RT atau kelompok KB ya di tingkat RT. Tujuannya adalah meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. Jadi dibentuknya institusi ini supaya peran serta masyarakat meningkat. Jadi programnya tidak hanya dari atas, ya, tidak top down, tidak dari pemerintah saja, tapi programnya harapannya itu akan dibantu atau akan eh, apa namanya ya, akan diperan sertakan oleh masyarakat. Lah wadahnya adalah IMP ini. Jadi tujuannya nanti
keterlibatan masyarakat menjadi meningkat, partisipasinya menjadi meningkat. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan dan memantapkan kepedulian dan peran serta ya. Jadi peran serta PPKBD, sub PPKBD dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Dengan pembinaan institusi masyarakat ini, harapannya nanti PPKBD, ya, institusi PPKBD, institusi sub PPKBD, dan institusi di kelompok KBRT itu nanti mereka akan meningkat. Inilah tujuan dari pembinaan institusi masyarakat. Ya, jadi teman-teman kita itu yang sekarang sudah menjadi penyuluh KB atau petugas lapangan KB itu mereka melakukan pembinaan institusi masyarakat supaya institusi masyarakat baik di tingkat desa, di sub atau di dusun itu bisa berperan lebih baik. Nah, ini berperan lebih baik. Lalu apa sih peran mereka, teman-teman? Peran sub BPKBD, peran institusi ya, baik PPKBD, sub maupun kelompok RT. Yang pertama adalah berperan sebagai wadah masyarakat yang berperan dalam pengelolaan program Bangga Kencana. Bangga Kencana ya, sekali lagi Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ya, baik dalam bentuk kelompok, organisasi maupun perorangan. Ini tujuannya itu meningkatkan peran ya, jadi teman-teman sekalian ya, peran program dalam program Bangga Kencana. Baik, saya tadi bilang meningkatkan peran. Lalu apa sih peran dari IMP itu, teman-teman? Itu ada 6 ya. Nanti kalau ada pertanyaan berapa peran bantu IMP itu ada 6. 6 itu apa saja? Yang pertama adalah pengorganisasian, teman-teman ya. Jadi institusi masyarakat pedesaan itu baik PPKBD di tingkat desa kelurahan, sub PPKBD di tingkat RW atau dusun atau kelompok KB, mereka itu berperan ya dalam mengkonsolidasi diri, memantapkan dirinya supaya institusinya itu aktif ya, aktif berkegiatan dan berkontribusi ya, membantu program secara terus-menerus. Itu peran yang pertama. Jadi PPKBD berperan itu menggalang jangan sampai di RW atau dusun nggak ada subnya itu. Ya, kemudian dari sub juga berperan menggalang atau menghidupkan kelompok-kelompok KB di tingkat RT. Ini dari sisi pengorganisasian. Kemudian peran kedua adalah pertemuan, teman-teman. Di peran ini, di pertemuan ini, institusi masyarakat pedesaan baik tingkat desa, sub, atau di tingkat RT itu mereka memfasilitasi atau hadir dalam pertemuan-pertemuan. Kalau PPKBD misalnya di tingkat desa kelurahan, dia aktif menyelenggarakan pertemuan ya. Jadi walaupun yang undang itu nanti kepala kelurahan atau kepala desa, tapi yang menginisiasi, memfasilitasi pertemuan itu adalah PPKBD atau institusi tingkat desa itu, mengundang yang institusi tingkat RW, tingkat dusun ya. Jadi intinya untuk IMP ini adalah berperan menghidupkan, menyelenggarakan, melestarikan pertemuan-pertemuan di masyarakat yang membahas tentang perkembangan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Ya. Ini peran kedua. Kemudian peran ketiga, teman-teman, adalah KIE. KIE adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, jadi ini pemberian komunikasi yang bisa mendidik ya, informasi-informasi yang bisa mengedukasi masyarakat dan melaksanakan KIPK, komunikasi interpersonal atau konseling. Ini teman-teman ya, ini adalah peran ketiga. Jadi institusi masyarakat itu, baik PPKBD di tingkat desa kelurahan, sub PPKBD di tingkat RW atau dusun, atau kader RT itu berperan ya melaksanakan tugas KIE, berperan melaksanakan tugas komunikasi interpersonal konseling ya, kepada eh, pasangan usia subur supaya pasangan subur misalnya menjadi ikut KB atau sudah kalau sudah KB selalu diingatkan ya jangan eh, diingatkan misalnya pil diingatkan minum pil dan sebagainya atau komunikasinya KIE-nya itu bisa KIE yang misalnya
KKN menginformasikan tentang jenis-jenis kontrasepsi, efek samping kontrasepsi, efektivitas kontrasepsi. Ya. Ini disampaikan oleh IMP, teman-teman. Lah, IMP menjadi penting karena keterbatasan jumlah petugas lapangan KB, jumlah penyuluh KB yang sedikit, maka penyuluh KB atau petugas lapangan KB itu bermitra dengan institusi ini supaya institusi ini bisa menyelenggarakan pertemuan penyuluhan ya, memberikan penyuluhan, memberikan KIE ya kepada masyarakat. Sehingga ini sangat membantu sekali bagi teman-teman penyuluh KB atau PLKB. Peran yang keempat, teman-teman, adalah pencatatan dan pendataan dan pemetaan. Ini peran institusi. Jadi ada pendataan keluarga, rekap data keluarga, kemudian mencari akseptor baru, kemudian dicatat ya, kemudian pengguna kontrasepsi yang dilayani juga dicatat, didata ya, serta melakukan pemetaan mana RT RW yang pencapaiannya rendah, mana yang tinggi. Itu dilakukan oleh IMP. Jadi ini peran yang keempat teman-teman ya. Kemudian peran yang kelima adalah pelayanan KB. Teman-teman sekalian, kalau pelayanan kontrasepsi memang diselenggarakan di Faskes kesehatannya fasilitas kesehatan. Tapi kalau pelayanan eh, supaya pelayanan KB di Faskes itu lancar, institusi itu nanti bisa mengantar akseptor ke Faskes atau mungkin mendampingi ya, mendampingi ketika eh, apa ya mendampingi kita sedang memilih kontrasepsi itu bisa dilakukan sana atau melakukan kunjungan ulang setelah akseptor pulang dari vaskes kemudian didatangi oleh institusi untuk memantapkan dalam bagaimana perawatan penggunaan kontrasepsi, kapan kontrol dan sebagainya. Yang kelima adalah kemandirian, yang keenam adalah peran kemandirian. Teman-teman ini adalah peran institusi dalam rangka mengatasi masalah-masalah di institusinya secara mandiri. Kalau misalnya di institusi PPKBD misalnya, itu kok tidak bisa melaksanakan peran misalnya, atau mungkin ada hambatan mau ngantar akseptor kok nggak ada pembiayaan dan sebagainya. Ini institusi akan berusaha secara mandiri. Kemudian juga meningkatkan kemandirian masyarakat supaya masyarakat itu lebih mandiri dalam penggunaan kontrasepsi atau dalam kegiatan-kegiatan di program KB. Inilah teman-teman ada 6 peran institusi masyarakat pedesaan ya atau perkotaan. Berikutnya teman-teman, 6 peran ini nanti ya penilaian terhadap 6 peran bakti ini nanti akan menghasilkan penilaian atau klasifikasi dari institusi. Yang pertama adalah klasifikasinya ya, kelas-kelasnya teman-teman adalah PPKBD klasifikasi dasar, kemudian PPKBD berkembang, PPKBD mandiri. Juga kalau institusi tingkat RW atau tingkat dusun, maka dia sub PPKBD-nya klasifikasinya sama, dasar berkembang mandiri. Ini adalah klasifikasi dari IMP teman-teman sekalian ya. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau institusi yang klasifikasinya dasar, maka seperti ini pengorganisasiannya mungkin masih tunggal ya, tingkat desa tapi kadernya hanya satu orang itu masuk kriteria dasar. Harusnya bisa pengurus ya pengurus PPKBD 2 atau 3 orang. Kemudian pertemuan belum dilaksanakan secara rutin. Ini 6 peran ini peran bakti IMP klasifikasi dasar. Kalau pertemuan rapat koordinasi KB tingkat desa misalnya itu kok belum rutin. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya, atau kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 4 bulan, nggak rutin, maka dia masuk kategori dasar. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang klasifikasi dasar juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Ini mudahnya kalau kaya ya penyuluhan itu teman-teman ya, melaksanakan penyuluhan. Berikutnya peran klasifikasi dasar lainnya adalah pencatatan, pendataan, dan pemetaan. Ini dilakukan dengan cara sederhana. Ya, belum komplit, terus penggunaan digital juga masih susah,
maka dia nanti masuk kategori dasar. Kemudian pelayanan kegiatan KB secara sederhana pula ya. Ini masih hanya pembinaan, rujukan, dan bina keluarga. Bina keluarga atau kelompok bina keluarga hanya ada satu di desa itu. Itu misalnya hanya ada Poktan BKB ya, kelompok kegiatan bina keluarga balita saja. Nggak ada kelompok kegiatan bina keluarga remaja misalnya. Atau nggak ada kelompok bina keluarga lansia dan sebagainya. Itu dia termasuk masih sederhana sehingga disebut klasifikasi dasar. Kemudian upaya kemandirian adalah melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak sama sekali. Upaya kemandirian kan banyak nih teman-teman. Tapi kalau misalnya melaksanakan satu saja kemandirian, misalnya di situ apa sudah ada persediaan ya di PPKBD itu ada persediaan semacam kas ya misalnya untuk membantu keluarga miskin menggunakan kontrasepsi, maka itu masuk ya sudah eh, apa hanya misalnya hanya itu dia masih dasar. Nah, kemudian kategori kedua dari IMP adalah berkembang. Ini adalah teman-teman ya, kepengurusannya sudah lengkap ya, kecuali oke teman-teman ya, dengan pembagian tugas yang sudah jelas. Ini yang berkembang. Kemudian pertemuan dilaksanakan secara rutin bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen. Jadi pertemuan membahas KB itu sudah dilakukan notulensi ya teman-teman ya. Sudah dilakukan pencatatan, kemudian melakukan KIE atau penyuluhan dan komunikasi interpersonal atau konseling. Nah, ini bedanya. Kalau di dasar dia hanya melakukan penyuluhan saja, nggak ada kegiatan KIP ya, komunikasi interpersonal konseling nggak ada. Tapi kalau di berkembang sudah ada. Teman-teman sekalian, kemudian pelayanan kegiatan atau kegiatan pelayanan KB itu lebih lengkap ya. Ada pembinaan peserta KB aktif, ada memberikan rujukan ya, mengantar akseptor, kemudian ada UPPKA sebenarnya ini bukan S, usaha peningkatan pendapatan keluarga ya. Kemudian ada kelompok bina-bina keluarga ya, minimal satu misalnya PKB saja atau PKR atau PKL. Kemudian yang berikutnya adalah di kategori berkembang sudah melaksanakan dua upaya kemandirian. Kalau yang didasarkan satu upaya kemandirian. Kemudian klasifikasi terbaik tertinggi dari IMP adalah PPKBD klasifikasi mandiri atau institusi klasifikasi mandiri. Yang pertama adalah kepengurusan lengkap ya dengan seksi-seksi. Jadi di desa kelurahan itu PPKBD-nya sudah tidak tunggal lagi, sudah tidak hanya seorang kader lagi, tetapi di sana sudah terbentuk kepengurusan PPKBD. Kemudian pertemuan rutin bulanan berjenjang ya, ada tingkat desa, tingkat RW, tingkat RT itu rutin ya, dan ada notulennya. Kemudian melakukan komunikasi informasi KIE atau penyuluhan dan komunikasi interpersonal atau konseling. Berikutnya di kategori mandiri juga ada pencatatan, pendataan, dan pemetaan ya, mengikuti pola RR. RR itu reporting, recording ya, pencatatan pelaporan teman-teman ya, pencatatan pelaporan sudah sesuai sistem. Kalau sekarang ya sistemnya sudah menggunakan SIGA ya, nah ini teman-teman. Kalau yang di dasar kan belum nih, mereka belum komplit pencatatan pelaporannya, sehingga kalau harus diinput di SIGA maka nggak ada datanya. Itu kalau di dasar. Tapi kalau di mandiri sudah lengkap. Terus upaya kemandirian meliputi tiga kegiatan atau lebih. Sedangkan kegiatan pelayanan KB-nya adalah ada pembinaan peserta KB aktif, ada rujukan, ada UPPKA, dan ada tiga kelompok bina-bina keluarga. Itu kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, kelompok bina keluarga lansia. Misalnya itu ya teman-teman sekalian ya. Itu jadi sekali lagi kategori atau klasifikasi IMP itu ada tiga. Yang pertama adalah klasifikasi dasar, yang kedua adalah klasifikasi berkembang, yang ketiga adalah klasifikasi mandiri. Baik, teman-teman ya, kita pelan-pelan saja. Nah, teman-teman sekalian, dalam melakukan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan, maka ada tahapannya. Tahapan pertama adalah perencanaan. Di perencanaan ini kita mengidentifikasi IMP.
mana RW, mana dusun yang belum ada sub PPKBD-nya, mana RT, mana RT ya, RT mana yang belum ada pertemuan kelompok tingkat RT ya, paguyuban KB-nya belum ada, itu diidentifikasi. Kemudian teman-teman, untuk pengelolaan atau pembinaan MPA itu, kita sebagai petugas lapangan juga harus mengklasifikasi. Jadi teman-teman sekalian, tadi di perencanaan yang pertama kan kita bertugas mengidentifikasi mana desa-desa yang institusi masyarakatnya belum bagus atau masih kebanyakan dasar. Desa mana yang klasifikasi institusinya sudah berkembang atau mandiri dan sebagainya itu diidentifikasi, kemudian diklasifikasi ya. Kemudian kita lakukan pendataan, teman-temannya pendataan secara langsung ke lapangan. Jadi kalau kita membina institusi ya kita harus terjun ke lapangan langsung. Teman-teman, tahap kegiatan yang kedua dari pembinaan institusi masyarakat adalah pelaksanaan, yaitu kegiatannya adalah pengembangan kuantitas. Nah, ini artinya kalau institusi masyarakat itu belum menyeluruh di semua desa, belum merata, maka kita tambah ya, atau kita bentuk atau kita tambahkan sehingga institusi masyarakatnya menjadi komplit di desa ada, di RW ada, di dusun ada, di RT juga ada. Nah, kemudian upaya pengembangan kualitas dalam rangka pembinaan itu, teman-teman ya, berarti kita harus meningkatkan nih kelompok-kelompok atau institusi-institusi yang masih dasar ke berkembang, dari yang berkembang ke mandiri. Ya, itu syarat-syaratnya atau indikator penilaiannya dipenuhi. Berikutnya adalah kalau pembinaan bisa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Ini teman-teman penyuluh KB, kalau pembinaan institusi atau pembinaan kader bisa secara langsung, ketemu langsung, hadir langsung, bisa secara tidak langsung. Ya misalnya mengkondisikan, memfasilitasi, menciptakan kondisi yang bagus atau menggunakan media komunikasi ya yang ada ya. Jadi alat-alat komunikasi yang ada kita gunakan itu termasuk pembinaan tidak langsung. Baik teman-teman, nah, pengembangan IMP dalam rangka pengembangan INP, Institusi Masyarakat Pedesaan, itu tadi sudah saya sebutkan ya, untuk pengembangannya adalah mengembangkan struktur ya. Kalau yang masih personal pengurusnya masih persorangan, dia dibentuk menjadi ada kelompok ya, eh, kelompok yang PPKBD. Kemudian pengembangan peran. Peran 6 ini teman-teman ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini adalah peran dari IMP, yaitu pengorganisasian, peran kedua pertemuan, peran ketiga adalah advokasi KIE, konseling, peran keempat adalah pencatatan, pendataan, dan pemetaan, peran kelima adalah pelayanan kegiatan, pembinaan peserta KB aktif ya, peserta KB baru dan kemandirian. Ini adalah pengembangan IMP yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB ya, penyuluh KB ahli pertama. Untuk PLKB juga mengembangkan ini juga teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengembangkan IMP, maka teman-teman penyuluh KB melakukan pemetaan dan pendataan ya. Pemetaan dusun RW desa kelurahan itu institusinya ada atau tidak, atau mungkin ada tapi tidak berkegiatan. Ada kegiatannya tapi orangnya ganti-ganti dan sebagainya itu didata dan dipetakan. Kemudian memetakan kualitas dan kuantitas dari institusi masyarakat pedesaan. Kemudian pembinaan atau pengembangan yang dilakukan oleh penyuluh ya pembinaan yang ketiga adalah mengembangkan Poktan dan Pokjanis ya. Jadi pengembangan kelompok-kelompok kegiatan di desa kelurahan. Karena kalau kelompok kegiatan itu diadakan atau dibina, maka otomatis kader-kadernya atau pengurus-pengurusnya akan hadir dan aktif. Dia akan aktif berkegiatan lagi sehingga dia akan perannya akan meningkat lagi. Kemudian adalah pengembangan kelompok kerja teknis. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Teman-teman penyuluh KB dalam pengembangan IMP itu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau terhadap institusi masyarakat, kemudian data basis online institusi masyarakat. Ini teman-teman ya, kalau sekarang itu
laporan-laporan itu sudah online diinput oleh IMP. Kemudian pemantauan data basis Poktan, ya kita pantau, kemudian monitoring pengendalian lapangan, pengamatan langsung lapangan, dan pembinaan secara berjenjang. Ini yang dilakukan, 6 ini adalah dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB. Jadi dalam rangka memonitoring institusi masyarakat. Teman sekalian, baik ya. Nah, teman-teman sekalian, baik institusi masyarakat, kader KB ya, di desa atau petugas lapangan, penyuluh KB ya, itu ada aplikasi yang dikembangkan BKKBN namanya Silili, Sistem Informasi Lini Lapangan ya, disingkat Silili. Jadi laporan, kemudian ada apa sistem atau kegiatan-kegiatan itu bisa di-upload di sana. Ini namanya aplikasi Silili. Cuma belakangan, ya untuk pengetahuan saja teman-teman, kelihatannya aplikasi ini sudah agak kurang perannya setelah ada SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Baik ya teman-teman. Nah ini aplikasi Silili ya. Kalau yang ini teman-teman mungkin cukup ya, diingat saja bahwa di lini lapangan itu ada aplikasi Silili. Ini aplikasi yang dipakai oleh IMP atau kader KB dan PLKB atau penyuluh KB. Ini aplikasi Silili, Sistem Informasi Lini Lapangan. Ya, baik teman-teman sekalian ya, ini untuk diingat saja. Kemudian ada juga peningkatan peran IMP dilakukan secara langsung ya dari pusat melalui obat baper. Tapi ini tiap hari Jumat, tapi temanya tidak selalu IMP ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembinaan institusi masyarakat pedesaan atau IMP. Sekali lagi, IMP tingkat desa namanya PPKBD, IMP tingkat dusun atau RW namanya sub PPKBD, dan IMP tingkat RT itu disebut kader RT. Biasanya itu adalah ketua kelompok KB yang ada di RT-RT itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.